Ya, di nomor 41 ini mengawali perjumpaan kita pada sesi atau part kedua pembahasan tes PSB SMP Lab School tahun 2020 mata pelajaran IPA. Kita coba baca soalnya untuk nomor 41. Rina sangat menyukai pelajaran IPA karena Pak Sadiman sering menyampaikan pelajaran IPA dengan metode praktikum. Kali ini Pak Sadiman mengajak anak-anak untuk praktikum membuat elektromagnet ya. Pak Sadiman menyediakan alat dan bahan pembuatan elektromagnet, diantaranya itu ada baterai, kemudian ada kabel, kemudian ada paku. Ya, Pak Sadiman meminta kepada anak-anak untuk membuat elektromagnet dengan sifat kemagnetan yang paling kuat. Gambar yang menunjukkan hasil pembuatan elektromagnet dengan sifat kemagnetan yang paling kuat. Ya, yang ditanyakan yang ini. Gimana sih supaya menghasilkan sifat kemagnetan yang paling kuat di antara gambar yang sudah diberikan? Di sini ada A, B, C, D. Apa sih yang membedakan A, B, C, dan D? Yang membedakan yang pertama adalah jumlah baterai. Jadi sifat kemagnetan ini nanti yang paling kuat itu diantaranya 1. Tegangan DC, bukan AC ya. Ini arus yang menghasilkan arus, salah, untuk tegangan DC ya. Tegangan yang menghasilkan arus DC. Jadi tegangannya besar, maka arusnya menjadi besar. Maka dari sini pilihannya, kalau kita lihat ada yang 2 baterai, 1 baterai, 1 baterai, 2 baterai. Maka untuk tegangan besar menghasilkan arus DC yang besar dihasilkan dari susunan seri dari baterai, 2 baterai. Di sini A dan D tegangannya lebih besar dibandingkan B dan C. Berarti untuk B dan C kita eliminasi, jangan pilih yang ini ya. Kemudian apalagi sih yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah jumlah lilitan pada paku. Ya, pilihannya tinggal 2 ya, antara A dan D. Kita lihat mana sih yang lebih banyak antara A dan D jumlah lilitannya. Yang lebih banyak itu yang ada di gambar D. Berarti pilihannya adalah ini. Ya, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Baik, di nomor 42 perhatikan gambar di bawah ini ada gambar 1, 2, 3, dan 4 dan pernyataan K, L, M, dan N. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut. Yang A 4 dengan N, 4 dengan N. Ini bolanya diam, kemudian diangkat ke atas. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Ini sepertinya terbalik. Seharusnya gaya dapat mengubah diam menjadi bergerak. Berarti pernyataan untuk yang A kurang tepat. Kemudian yang B, 3 dengan K. 3 ini lagi mendorong, satunya lagi menarik gerobak ya, kemudian didorong. Yang K, gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. Ini memungkinkan, mungkin aja ini orangnya sedang menarik gerobak nggak jalan-jalan, kemudian dibantu dengan orang yang di belakangnya didorong, sehingga gaya dapat mengubah benda yang awalnya diam, gerobaknya dibantu dengan gaya menjadi bergerak. Ini memungkinkan, kita tandai betul dulu ya, yang B. Kemudian yang C, 2 dengan L. 2 ini membuat tembikar dari tanah liat, L-nya gaya dapat mengubah arah. Enggak ya, seharusnya gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini kurang tepat. Yang D, 1 dengan M. Ini naik sepeda ya, saya naik sepeda. M-nya mana ini? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Enggak ya, kurang tepat. Ini jelas ya. Berarti jawabannya adalah yang B.
Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 43 ada Rizky, Sarah, Zahra, Ilham, Zaki, dan Nabila mendapatkan kuis kelompok untuk mengamati perubahan zat pada suatu benda. Seperti terdapat pada tabel di bawah ini, di sini ada list nama-nama dan tugasnya. Yang ditanya adalah hasil kesimpulan yang benar. Baik, di sini kita tandai ya, ada perubahan zat. Ya, perubahan zat yang kita pelajari ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama itu perubahan apa? Perubahan fisika. Apa sih ciri-ciri perubahan fisika? Di perubahan fisika ini tidak terbentuk zat baru. Tidak terbentuk zat baru. Misalnya apa? Misalnya kayu dibentuk jadi kursi. Sedangkan untuk perubahan kimia, apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia ditandai sebaliknya ya, ditandai terbentuknya zat baru. Misalnya apa zat baru ya? Misalnya ada endapan, ada perubahan warna, ada perubahan suhu. Ya, coba kita kelompokkan untuk tugas-tugas ini. Membuat es batu. Membuat es batu adalah perubahan wujud saja, yaitu perubahan cair menjadi padat. Jadi di sini fisika. Ini fisika. Membuat seruling dari bambu, ini juga fisika. Membuat tempe ini nanti ada zat baru yang terbentuk atau ada proses di mana di sini ada proses kimia yang terjadi, maka di sini adalah perubahan kimia. Membuat arang dari batok kelapa, di sini susunan kimianya sudah berubah ini. Ya, misalnya pada saat proses pembuatannya aja ada asap yang terbentuk. Di sini berarti kimia. Yang ini membuat pupuk kompos, ini juga kimia. Ada proses kimia yang terjadi, zat baru yang terbentuk. Membuat bunga dari plastisin, ini masuk ke fisika. Ya, kita tandai untuk yang apa? Untuk yang fisika ya, yang fisika yaitu Rizky, terus Sarah, kemudian Nabila. Oke, kita tandai yang 3 ini. Kita coba untuk lihat pilihannya. Yang A, ini perubahan Rizky, Sarah, dan Nabila fisika. Ini Zahra ya. Nah, ini kurang tepat di sini ya. Oke, kita coret. Ini bukan. Yang B. Kita lihat pilihan yang B. Rizky, Sarah, dan Nabila perubahan kimia. Oh, ini salah juga ya. Seharusnya perubahan fisika. Ini salah di sini. Kita lihat yang C. Tugas Rizky, Sarah, dan Nabila termasuk perubahan fisika. Betul. Sedangkan Zahra, Ilham, dan Zaki termasuk perubahan kimia. Ya, jawabannya yang C. Kita lihat untuk yang D, salahnya ada di mana? Tugas Rizky, Ilham, dan Zaki. Rizky, Ilham, dan Zaki ini justru ngacak ya. Ya, berarti jawabannya memang yang C untuk nomor 43. Ya, di nomor 44, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada cermin. Di tikungan jalan sering ditemui sebuah cermin yang berguna untuk mendukung keselamatan dalam berkendara. Sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah, ya, di sini cermin apa sih? Ya, ini adalah cermin cembung. Cermin cembung. Sifatnya apa? Untuk cermin cembung sifatnya ada maya,
terus tegak, dan diperkecil. Ini sifat cermin cembung selalu seperti itu. Cermin cembung bisa kita jumpai misalnya pada spion. Baik, kita lihat pilihannya. Bayangannya sama besar dan bendanya dan posisi kanan kiri terbalik. Ini merupakan sifat dari cermin datar. Kalau kita lihat di sini sama besar enggak ya? Seharusnya adalah diperkecil. Yang B, benda terlihat semakin lebih dekat dan ruang pandang semakin lebar. Ya, karena di sini diperkecil berarti untuk ruang pandang semakin lebar. Benda terlihat semakin lebih dekat, betul. Ini nanti kita akan pelajari dalam pembentukan bayangan pada cermin cembung, dipelajari di kelas 8 di bab cahaya. Untuk sifat-sifat cahayanya dalam pembentukan bayangan pada benda cermin cembung. Yang C, bayangannya lebih besar. Ini juga kurang tepat. Seharusnya lebih kecil. Sifatnya di sini bersifat nyata juga salah, seharusnya maya. Kita lihat pilihan yang D, benda terlihat lebih kecil, betul, dan sifat bayangannya terbalik, salah. Seharusnya sifat bayangannya adalah tegak. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 45, perhatikan gambar di bawah ini ada jalur rel kereta api. Di rel ini ada sambungan seperti ini. Kita lihat pertanyaannya, sambungan rel kereta api dibuat sedikit renggang berfungsi untuk, ya ini masuk dalam bab apa? Bab pemuaian ya, bab pemuaian. Nah, kenapa sih dibuat lebih renggang? Karena dikhawatirkan nanti ketika terkena panas oleh sinar matahari, bagian rel ini akan memuai, artinya akan lebih panjang, mengalami pemuaian panjang sehingga akan saling mendesak satu sama lain, maka relnya menjadi melengkung. Nah, coba kita lihat untuk pilihannya, memberi ruang pemuaian pada saat cuaca panas. Ya, jawabannya yang ini ya, ini udah disebutkan. Kemudian kita lihat yang B. Yang B, memberikan efek bunyi ketika dilewati hingga agar rel kereta dapat dibentuk melengkung. Ini enggak ya, rel kereta api itu dibentuk sesuai dengan peruntukannya, yaitu sesuai jalur kereta, baik melengkung atau lurus itu sesuai jalurnya. Menghemat bahan rel kereta api ini juga tidak ya, jawabannya ya yang A. Ya, demikian untuk pembahasan video di sesi yang kedua ini, pembahasan tes masuk PSB SMP Lab School. Terima kasih sudah menyimak. Saksikan untuk video berikutnya di part 3.